Halo. Kita cosplay. Katanya nggak suka Man of Steel kok. Ini gambarnya Man of Steel ya, Iya. logonya Man of Steel. Cuman, Iya, karena, banyak orang- cuman aku beli ini karena warnanya warna Merah. Supergirl, Superboy. Makanya Ya, nih. banyak orang tuh di dunia sana, di luar sana palsu teman-teman. Jadi, intinya film Superman. Iya. Oke iya, teman-teman, oke. Akhirnya Kita habis nonton film Superman. Maksudnya akhirnya terlaksana juga Iya. film Superman ini beredar di seluruh Indonesia. Indonesia. Kalau world-nya kayaknya Amerika Serikatnya Masih 2 hari lagi kayaknya. Iya, tanggal Sejak 11. ini dibuat ya, video ini Ya. dibuat ya. Enggak, ya. Gimana ya? Ini kita sebenarnya kayaknya semalam udah ada deh. Semalam udah ada. Sudah ada. Ini kita nonton di hari Rabu, Nah, 9 Juli, jam pertama tadi. Iya, betul. 10.45 lah. Tapi Selasa malamnya udah ada. Aku sama Daris juga WhatsAppan terus, "Mas, nonton malam ini nggak?" kata Daris. Terus aku bilang, aku pengen menikmati besok memang. Iya Jadi sih. nggak pengen buru-buru Nggak malam, mau buru-buru, terus ya, pulang benar. udah jam 10 malam, toh tag-nya tetap hari ini Iya, gitu. Dan benar rilisnya hari ini juga. Jadi ya udah gitu. ini gimana nih? Ini kita non spoiler ya. Di Non-spoiler. sini kita non spoiler. Kita Di garis akan bawahi tidak seperti review kita sebelum-sebelumnya. Ya. Captain America Thunderbolts itu langsung full spoiler. Kita non spoiler kita non kali spoiler ini. yang ini. Jadi buat teman-teman yang belum nonton juga aman. Aman. Kalau misalkan mau nonton ini Karena minggu depan, mungkin Rabu depan akan ada breakdown film Superman. James Gunn. Jelas tentu saja full spoiler. Jadi masih ada waktu buat teman-teman iya, untuk nonton iya. tuh, masih ada waktu gitu. jadi Tapi habis- nggak tahu ya iya apa enggaknya, nggak tahu, nanti dilihat aja. Iya. Soalnya kalau habis nonton ini terus misalkan mereka juga mau, wah ini dari mana nih? Ini dari mana nih? Ini dari mana? Nanti ada di konten berikutnya. Iya, Gitu loh. Ini iya, konten yang aman-aman dulu Ini aja. aman. Nah ini sebagai kamu nih adalah orang yang nonton Superman dari dulu sekali. iya. Ya, gimana nih? Udah ada Kamu konten kita nontonnya? ya tentang Superman, udah ada kontenku sama Daris tentang Snyderverse, tentang Superman All Star komik gitu. Mana sih dia? Nggak tahu tuh. Si Riz, komikmu mana Riz? All Star. Di bawah dia nggak? Paling kalau superhero di sana kan. Aduh lupa. Ya, superhero sangat gue di situ deh kayaknya. Iya. Ada Batman juga kan kayaknya. Iya, Di ya situ udahlah. harusnya. Ya. Intinya tuh secara look ternyata looknya David Corenswet itu mirip sekali dengan looknya Superman-nya All Star, gambarnya Frank Quitely. Gempal, gede. Gitu. List-listnya ada kan ya? Kalau yang sana nggak ada. Oh, di itu yang komik- kartun berarti. yang di komik Yang biasa kartun, ya. banget gitu. Nah, Lois-nya jauh lebih pendek. Meskipun secara fisik proper sekali. Iya. Russell Brosnahan. Russell Brosnahan. Memang Cantik cantik. banget. Pol. Gitu. Jadi aku senengnya udah lama menantikan film ini dan pengen tahu apa yang baru dari James Gunn. Oke. Karena ini kan literally meskipun DCU tuh dibuka sama Blue Beetle. Tapi ini menegaskan tangan pertamanya James Gunn tuh seperti apa gitu. Betul. Akhirnya nonton dan menurutku Ini gimana ya kalau bicara soal misalnya nilai gitu teman-teman. Mungkin buatku 8 aja udah tinggi sekali. Mungkin ada teman-teman yang 8,5, 9 ya silakan aja. Tapi buatku pribadi 8 tuh udah tinggi banget. Aku tidak keberatan kalau ada yang bilang 7,5. Sebetulnya ya. Iya. Tapi ternyata nanti kita masuk ke teknis, filmnya. Tapi ternyata teman-teman, film ini tuh Superman ini tuh film benar-benar tentang human. Iya, betul. Jadi kalau kalian nonton lagi atau udah nonton ya obrolan kami tentang Thunderbolts, di mana kami suka sekali tema tentang psikologis, mental health gitu tuh, aku seneng banget. Faisal bukan menderita apa namanya? Ya pernah mengalami gitu, dan di luar sana pasti banyak sekali yang mengalami gitu. Jadi film ini tuh menegaskan sebenarnya kita tuh sebagai manusia tuh apa? Iya. Siapa? Mau ngapain? Ternyata James Gunn kesana arahnya. Iya. Ini bukan film superhero yang hingar-bingar. Iya. Tentunya hingar-bingarnya ada dan dahsyat.
Di trailer juga udah bisa dilihat Di ya trailer teman-teman. udah. Semasif Nanti itu. kita mudah-mudahan runtut ya Ya, pembahasannya. semasif itu. Jadi ini tentang impresi kita Ya, dulu. impresi kita dulu. Terus aku kaget dan buat yang pengen ekspektasinya pengen nonton terus adegan-adegan superhero dan cerita-cerita yang bukan ini nggak lambat juga cerita nggak lambat tapi yang action gitu mungkin nggak mendapati itu di sini. Komedinya surprisingly cukup banyak dan tapi segar. Nggak hanya segar, ini tuh kita alami. Iya, betul. Bukan dibuat untuk dilucukan. Oh iya, benar. Tapi ini tuh kita alami. Teman-teman yang nonton ini yang masih proses pacaran pasti ngalamin. Pasti ngalamin. Yang rumah tangga mungkin berbeda lagi. Karena Clark atau Superman sama Lois kan masih di sini masih pacaran 3 bulan ya, gitu. Jadi pasti ngalamin gitu. Nah, terus kemudian orang tua, persaingan hidup, persaingan persaingan pendidikan, teman-teman di sekolah, SMA, SMP segala macam. Rasa iri, dengki. Ternyata itu ya. Ternyata itu. Benar-benar berdasar, semuanya berdasar. Gila. Ya, jadi superhero-nya justru ketutup. Iya. Tapi nyampenya ke sini. Iya. Ke hati. Betul. Bukan kepikiran, bukan ke mata terus takjub gitu. Betul. Iya, adegannya menakjubkan. Iya, tapi di sininya tuh kena banget. Sakitnya kena. Aku jujur sakitnya tuh di sini dulu. Iya, ada lagunya. Cita-cita ta. Aku nonton ini jujur cukup sempat nangis karena berkaca-kaca karena relatable itu pada saat adegan-adegan yang bikin kita berkaca-kaca musiknya dimainin. Betul itu dan ya di trailer juga kalian udah denger lagunya lah. Ternyata musik Superman itu bisa digunakan di berbagai macam situasi. Dan aku kaget karena aransemennya bisa gini ya ternyata ya lagu Superman itu bisa dimainkan di situasi apapun kayak gitu dan mengingatkan kita bahwa ini ya Superman tuh gitu. Kalau aku yang aku rasakan dulu ya, yang aku rasakan adalah satu sama kayak kamu kaget aku. Aku kaget karena hampir semua Superman yang aku lihat ada di sini. Ya. Jadi kayak elemen-elemennya. Ya, kita pernah ngobrol ini pas kita bahas tentang Superman dari tahun 1978 sampai terbaru. Aku pernah bilang James Gunn tuh diuntungkan karena udah ada film Superman. Udah ada sebelumnya, iya benar. Jadi dia tinggal gabungin gitu. Benar dan itu aku kaget karena ternyata ada beberapa film Superman yang Mas Bagas ya seri-seri nggak nonton, aku nonton, terus aku ada yang nggak. Superman and Lois aku cuma nonton season 1. Terus ada yang aku nggak nonton, Mas Bagas nonton. Terus kita tuker pikiran, ini ada semua nih. Kaget aku juga. Loh, iya Bu, iya ini di komik kayak gini. Oke. Berarti istilahnya ini adalah film superhero yang compact dan sangat istilahnya aku bisa bilang proper. Iya, betul itu dari aku tuh Superman ini film yang kompleks yet simple. Iya, itu masuk. Yang itu masuk. Bahasanya aku suka. Kompleks karena bahasanya aku suka. Nanti penjelasan kompleksnya ada di konten breakdown ya. Kita breakdown film Superman-nya James Gunn, David Cornsworth. Kita nggak ke situ lah. Kita nggak kesana. Nah, tapi simpelnya adalah this movie is all about us, teman-teman. Iya, betul. Kita nih semua we are Superman. Iya, betul. We are Superman. Bener. Tapi we are also Lex Luthor. Iya. Kita juga Lex Luthor. Kita juga Lex Luthor. Karena perdebatan, maksudnya banyak orang-orang di luar sana yang dari trailer sudah menilai, sudah mengecap, termasuk kamu ya, maksudnya ini kenapa Superman gini sih? Ini kenapa? Nanti kita ngomongin. Tapi kenapa sih kayak gini? Tetapi di sini kita melihat bahwa ini manusiawi. Itu dulu aja. Dan itu dari trailer udah makanya. This is my greatest strength. Iya. Katanya si Superman gitu. Meskipun speech-nya nggak full ya. Dipotong untuk trailer. Ternyata nggak akan kita bahas di sini, nanti di breakdown. Iya, di breakdown aja. Tapi maksudnya ini tentang manusiawi. Kamu mau Superman sekuat apa? Trailer pertamanya jatuh jebret, kamu manusia kan? Gitu loh. Jadi memang kita itu mau sekuat apapun kita harus sadar kita tuh manusia. Gitu aja. Dan selemah apapun, sebaliknya. Iya. Selemah apapun, kita tuh manusia yang kuat. Iya, bener. Naturally manusia tuh makhluk Tuhan yang paling kuat.
Iya, Kalau iya. lagunya kan Tuhan paling seksi. Bukan, jangan. Tapi- Jangan. Itu Oke. Mulan Jamela, jangan. Oke, maaf. Nah, guyon-guyonnya tuh kayak gini. loh. Iya. Sebenarnya. Guyonannya ada aja. Ya, gitu. Jadi apa ya? Ya kita tahu lah James Gunn tuh ngerjain Guardian of the Galaxy. Iya. 1 2 3. Bagus semua. Bagus Bagus semua. semua. Tapi di sini tuh Guardian yang kerasa cuman originalitasnya tangannya James Iya. Gunn tuh kerasa sekali. Dia tuh bener-bener care sama Superman dan Iya. DC Universe. Betul. Dia tahu ngeletakin di mana, nggak ada Betul. yang asal taruh, nggak ada yang asal taruh gitu. Jadi Lives matter. Maksudnya gimana ya? Semuanya On karakter purpose. on purpose. on purpose. Semuanya on purpose dan aku merasa James Gunn good job karena Ya semua kru, semua pemain semua pemain gila-gilaan. mereka benar-benar ada di tempat yang tepat. Apapun yang mereka lakukan di film ini itu memiliki tujuan. Itu yang aku bilang, ini kayaknya nggak guna deh. Wah, gini tuh kayak gitu kan. Ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman lihat di trailer juga Superman jatuh diselamatin orang. Oh, Ya kan? iya, Diselamatin, Malik. Mali itu diselamatin itu ada Maksudnya ya. itu ada. Orang Itu ngelempar dia aku pakai kaleng, nangis. Ya. pakai kaleng itu ada maksudnya. Jadi Itu aku nangis. gila Itu sih. bener-bener kayak Gila sih. Lex. Kalau misalkan di trailer ada Superman yang kenapa ngamuk-ngamuk kayak gini sama Lex. Emang pantas digituin. Dan bagusnya tuh apa di trailer, semua TV spot segala macam kita bisa lihat ini Superman yang kayak apa kira-kira. Betul. Tapi kita nggak akan tahu Lex yang kayak apa. Iya. Gila. Ini Lexnya. Lexnya. Lexnya berbeda, jelas berbeda. Ya. Aku tadi juga bilang sama Mas Bagas, ini nggak kayak Jesse Eisenberg nih. Juga nggak kayak Gene Hackman tahunnya, Christopher Reeve, nggak juga nggak kayak- kayak Kevin Spacey di Superman Return, Brandon Nggak Routh. kayak yang di Superman and Lois juga, Lex Luthor-nya lebih jahat kayak gitu. Nggak kayak gitu. Ini kalian harus nonton sendiri, kalian harus merasakan sendiri. This is the arch enemy. Aku seneng James Gunn tuh masukin Taskmaster si Eva. Iva. Itu kan seingatku ya, tolong aku dikoreksi kalau salah, tapi di Christopher Reeve juga ada Otis. Otis lakukan sekarang. Ya, itu ya, juga ya. ada, tapi Ya, Otisnya ya. dalam tanda petik blow on. Iya. Kalau di Christopher Reeve gitu. Nah, oke, kita udah bahas tentang film ini seperti Ya. apa dari sisiku, dari sisi Faisal yang kurang lebih mirip. Ya. Kemudian nggak bisa dipungkiri teman-teman, setelah nonton ini memang literally gabungan dari semua film Superman yang ya. pernah ada. Adegan penyelamatannya jelas ada dari Christopher Reeve dan Brandon Routh. Berkali-kali lipat lebih dahsyat. Ya, betul. Penggambarannya jelas. Adegan emosionalnya Henry Cavill ada Dapat, di sini. Dapat. Di sini. Yang ini benar-benar pertarungan emosional. Iya. Itu tuh ada di sini gitu. Jadi kalau kalian mau cari Henry Cavill-nya, dapat. keluarganya ada dari Superman Iya. and Lois. Ya, betul. Peternakannya ada dari Ada Smallville. Smallville. Gitu. Aduh, semuanya ada. Emang Dengan porsi yang cukup membuat kami juga kepake lagi. Kepake ada lagi. porsi-porsi singkat Ada kayak, lagi. kayak Pa dan Maken Iya. itu mereka screen time-nya nggak bisa dibilang banyak, sama sekali nggak bisa dibilang banyak. Iya. Tapi apa yang mereka lakukan impactful Sampai terakhir ya, sampai terakhir gitu, itu gila-gilaan. Aku terakhirnya nangis. Aku nangis. Padahal nanti aku Iya, juga nanti- berkaca-kaca iya, nih kalau iya. ngomongin Jonathan Kent, mungkin aktornya kayaknya nggak segitu. Nggak segitunya, tapi- beraktingnya tapi wah gila-gilaan Iya, itu. iya. Bagi teman-teman yang punya sensitivitas terhadap keluarga atau rasa sayang, rasa cinta kasih yang apa ya sama teman sampai kamu kenapa? Iya, Mungkin ini akan berambangi Iya, betul. bahasa Jawanya. Atau terutama buat teman-teman yang nonton Jumbo aja sampai ya. Saya itu akan berambangi film Iya, ini. bener, Nah, aku tadi bilang sama Faisal habis kita selesai nonton, untuk pertama kalinya kayaknya seingatku untuk live action baru kali ini era modern Superman orang tua
angkatnya Clark Kent itu menggunakan dialek cowboy, western gitu. Jadi asik sekali gitu. Dan ini menegaskan juga Bruce Wayne, Anda benar bahwa Superman beruntung punya orang tua. Selesai. Dan Superman ancaman. Betul. Bruce Wayne kan menganggap Superman ancaman. Iya benar gitu. Sih, benar. Nah, kita ngobrolin soal Superman dan Lois. Oke. Gitu. Oke. Jadi di trailer udah ada beberapa scene juga, ya kan, bahwa dan Faisal bilang film Superman ini Clark Kent-nya sedikit. Dan memang benar. Memang benar. Clark Kent-nya tuh sedikit. Semuanya tentang Superman. Oh, ini untuk menjelaskan gini aja. Kalian lihat trailernya kan? Ada Clark Kent di mana aja. Itu dia. Itu udah cukup. Itu tidak ada hal di luar itu. Gitu. Itu aja. Ya, meskipun Lois juga mungkin secara plot, secara peran, kalau peran sih ada ya, tapi maksudnya secara screen time itu nggak yang menjadi karakter penting sekali buat Superman ya. Maksudnya ini Superman nih. Terus dia ngelihat bahwa Lois sepenting itu nggak terjadi. Iya. Tapi Lois, kalau kalian ini akan relate sama siapapun yang ngerasa hidupnya terpuruk, hidupnya sedang ujiannya luar biasa, hidupnya sedang nggak baik-baik saja, entah karena salah sendiri, entah karena lingkungan yang menyalahkan, emang ada orang yang nggak suka, circle yang toksik. Terus, kok aku ya? Terus membuat kita ngerasa nggak nyaman. Tapi kalau ada satu aja orang yang nge-support kita, rasanya heaven, rasanya surga sekali, surga sekali. Nah itu perannya Lois. Betul. Itu perannya Lois bagi Clark, bagi Superman gitu. Karena ini tuh kayak vlognya Superman, Sal. Iya, betul. Makanya sangat relate. Ini film sangat relate. James Gunn jago banget untuk bikin film ini, menurutku ya, cocok sama Gen Z. Betul. Karena sangat relate. Ini kayak keseharian Superman. Iya benar. Kayak ditempelin kamera tapi di kehidupannya Superman gitu. Itu screen time-nya Superman. Ini hampir semua film. Bukan hampir semua. Ini semua film tentang Superman. Kecuali Lex ya. Kecuali pas Lex. Waktu Lex tapi berhubungan juga sama Superman gitu. Tapi maksudnya Superman tuh tampil di hampir semua durasi kecuali pas Lex misalnya, kecuali pas Lex sama Superman ya. Di semua plot Superman kepake, di semua intrik semua Superman kepake, dan bahkan hal-hal kecil kayak ketemu orang tuanya apa segala macam ada Superman di situ gitu loh. Jadi memang si Superman ini adalah bintang yang benar-benar bersinar sangat terang lah di sini. Ya, makanya agak berbeda dengan film-film superhero lain. Iya. Yang musuh atau karakter lain juga punya plot yang kemudian nanti ternyata ketemunya di sini. Nah, ini enggak. Semua dibawa sama Superman nih. Ya. Semuanya dibawa sama Superman. Sebenarnya Lex Luthor itu cuman nyambut aja. Iya. Nyambut dalam tanda petik ya, nyambut gitu. Nah, ini agak susah menjelaskan segala sesuatunya kalau nggak nanti di breakdown. Karena di breakdown secara timeline film kita akan ngobrol dan ngobrolin gitu. Sama Easter egg-nya juga kali ya kayak gitu. Jimmy Olsen berperan. Jimmy Olsen kalau nggak ada ya susah itu. Perry White yang cuman sekecil itu aja. Iya. Wow, Lombard. Iya. Berarti wartawan sport. Ya. Itu. Dan ini ini buat teman-teman di luar sana bahwa ini film memang juga tentang ini masuk nggak ya? Tentang ini ya, tentang media ya, bahwa ya pekerjaan mereka kan memang di media. Dan media tuh bisa semengerikan itu untuk menjatuhkan seseorang. Nah, gitu sekarang kita masuk setelah ngobrolin Lois, Superman dan Loisnya, Clarknya nanti akan kita lebih perdalam di konten breakdown karena harus sama Lex Luthor. Iya betul. Nggak bisa nggak. Betul. Nah, karena Faisal udah ngomong media, film ini lagi-lagi James Gunn kepeduliannya atau keusilannya dia ini menyentil. Bukan hanya menyentil ya, kayaknya untuk hal media ini tuh bukan hanya sindiran, tapi dia ngasih tahu bahwa kalian tuh hidup di dunia yang kayak gini. Iya betul. Dan kalian, untuk kesekian kalinya ya, kata James Gunn mungkin orang lain udah ngasih tahu kalian, tapi di film ini aku ngasih tahu kalian lagi bahwa media itu apapun yang kalian konsumsi itu diatur. Iya betul. Gitu. Betul. Iya kan? Betul. Yang ngatur nanti banyak
yang ngatur banyak. Jadi memang tuh mainannya kripto. Oh, Tapi itu satu. Yang kedua, ini tentang konflik negara yang juga diciptakan untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Bisa perorangan, bisa kelompok gitu. Makanya memang apa ya? Melihat Superman di sini tuh memang kita jadi berkaca bahwa memang kalau orang bekerja di media itu membutuhkan kejujuran. Itu yang sangat penting ya, karena Superman itu kalau yang aku lihat yang dari dulu-dulu juga bahwa Superman itu adalah sosok yang sangat jujur. Gitu loh, dan itu memang sangat penting gitu loh. Dulu ada 3. Ya. Truth, Justice, and American Way. Dulu. Ya. Sekarang cuma Truth and Justice. Ya, betul. Jadi memang apa ya si Clark Kent, Superman di sini memang benar-benar as himself. Ini menarik ya, Faisal udah nyinggung soal media harus jujur. Ya. Nah, aku berharap cukup banyak teman-teman jurnalis yang nonton ini, yang tahu persis bahwa ya emang kejujuran dalam menyampaikan sesuatu itu perlu. Penting. Theatricality untuk mengemasnya sedemikian rupa, alur cerita segala macam supaya pembacanya juga wah anjir bagus nih, asik nih diikutin, itu oke. Tapi kejujuran itu nomor 1, di mana sebenarnya kejujuran itu juga bisa berada di antara benar-benar penasaran atau mau ngecek. Dan ini yang terjadi, kalian udah di-teasing, dan kalau kalian nonton interviewnya belakangan ini kan sebelum filmnya tayang, tsunami konten tentang interview para pemain dan sutradara Superman di YouTube ya, di mana-mana gitu. Mereka kan James Gunn bilang dan beserta David sama Rachel bahwa scene interview di apartemennya Lois itu diambil 2 hari penuh. 2 hari penuh. Padahal kalau di Indonesia itu setengah hari selesai mungkin. Gitu. Tapi ternyata teman-teman di interview itu, walaupun Lois itu menginterview Clark Kent, tapi Clark Kent ini, menginterview Superman, tapi Superman kan nggak bisa dipisahin dari Clark Kent. Lois menginterview Superman sebagai wartawan Daily Planet, kan pacarnya Superman, dan nggak bisa dipisahin juga. Ini yang menurutku tadi itu aku bilang bahwa di dalam kejujuran tuh ada kita yang mengenakan kostum, ada kita yang mengenakan jabatan, ada kita yang mengenakan strata sosial kayak apa kayak gitu. Jadi kita mau jujur versi yang mana? Yang mana? Betul. Karena pada saat Superman bilang, aku tuh jujur, aku tuh beneran. Lois, insting wartawannya nanyain sesuatu yang, sebentar Lois, kalau kamu bukan sebagai wartawan, kamu kan nggak mungkin nanya itu. Lah ya. Tapi Lois bilang, iya tapi aku sebagai pacarmu juga. Ya wartawan juga kan. Gitu. Dan Clark Kent sebagai Superman juga Clark Kent. Gitu. Nah ini tuh keseharian kita. Untuk kita hidup di sekitar kita, hidup tuh ya kayak gitu. Kadang kita bilang ini tuh aneh, ini tuh nggak harus seperti ini, misalnya berita di internet atau apa, atau teman segala macam. Aneh banget sih Faisal tuh gini segala macam. Kalau kamu ada di posisi itu, kamu mau ngapain? Ya betul. Kamu nggak bisa menilai orang dari sudut pandangmu loh. Yang pasti adalah kenapa kok aku tadi bilang kejujuran itu penting. Kita juga media, ruang obrol itu media. Kita bekerja sama orang-orang di luar sana yang membutuhkan media juga. Membutuhkan bantuan kita untuk menyampaikan berita yang benar. Itu kenapa kejujuran itu penting. Kita dengan jujur bayarannya lebih besar daripada uang. Itu yang aku dapatkan. Sebetulnya itu yang aku dapatkan. Sebenarnya aku setuju, dan itu kan bukan soal materi ya. Kevin. Tapi kan itu soal feel. Nah, itulah kenapa teman-teman aku bilang tadi film Superman ini buatku pribadi 7,5 udah oke. Kevin jangan dioyok. Kamu jangan digoyang Kevin. Tidak apa-apa. Sebagai film 7,5 udah oke. 8 angka yang kuberikan sebenarnya untuk film ini. Betul. Meskipun mungkin ada yang ngasih lebih ya, tapi aku dapatnya bukan dari filmnya, tapi feel. Betul. Rasa yang dapat dan kebawa. Ini tuh film tuh nampar kita berkali-kali. Kalau kalian paham maksudnya,
ini tuh sekali lagi ini tentang kita, tentang kita dan ini tentang kita. Kita tuh kayak Superman dan kita kayak Lex Luthor. Ya. Sisi supernya diwakili Superman, sisi manusianya diwakili Lex Luthor. Iya, betul. Kalau kita punya sumber daya kayak Lex Luthor, yakin kita ngelakuin apa yang dia lakuin. Betul. Yakin. Betul. Yakin. Emang banyak sih yang ngelakuin. Iya banyak. Makanya aku bilang relate kan, relate. Tapi ya sekali lagi ya, mau siapapun kamu, kalau kamu berbuat baik, pasti akan dianggap baik. Pasti akan ada jalan untuk berbuat baik. Dan pasti akan ada orang-orang yang mengamplify kebaikan kita, kejujuran kita. Awalnya emang nggak kelihatan. Awalnya tuh kayak, aduh, aku tuh siapa ya yang bakal. Tapi begitu kita, ya udahlah gitu. Itu nanti semua akan berdiri. Ini kerasa ya di film ini ada ya gitu. Ini kerasa banget di trailer pun juga sebenarnya ada ya kayak gitu. Memang sekali lagi Bruce Wayne benar tentang Superman. Apapun yang dikatakan Bruce Wayne tentang Superman, kecuali selamat teman-teman. Alfred yang bilang kamu salah, salah dia. Kalau Bruce Wayne ngomong apa orang lain bilang, oh benar ternyata benar. Tapi kalau nggak dia salah, oh salah. Berarti salah. Udah, gitu dia. Gitu. Ya gitu sih kalau dari aku udah. Teman-teman, final words mungkin dari aku, Superman mungkin debatable sebagai sebuah film, bagus atau enggaknya. Kayak yang aku tulis di caption di postinganku di Instagram, ada ilustrasi Superman. Yang kemudian sama Ruang Ngobrol juga di up. Tapi maksudku baik atau jeleknya tergantung pribadi. Tapi film ini benar-benar mencerminkan kita. Ya. Sekali lagi untuk ketiga kalinya mungkin aku ngomong, kita tuh semua adalah Superman. Iya. Gitu. Kalau aku sih last word-nya, kamu mau jadi hero apa mau jadi villain? Gitu aja. Ya. Yang pilih kalian. Aku lupa. Di komik Batman slash Batman. Okay. Yang Supergirl, yang Kara baru ditemuin sama Superman sama Batman. Di endingnya ada hal yang menyebabkan Superman tuh ngamuk segala macam gitu. Yang akhirnya semua konfliknya terselesaikan. Pada saat kejadian itu, superhero lain bilang bla 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 segala macam, terus Batman bilang gini. Ini pakai captionnya Bruce Wayne ya. Jadi captionnya ada dua, captionnya Superman sama captionnya Batman. Nah, ini captionnya Batman, Bruce Wayne. Bruce Wayne tuh bilang gini. Clark adalah pribadi yang paling punya hati dari semua manusia yang ada di bumi. Di film ini begitu. Iya, betul. Di film ini begitu. Jadi kita ini manusia, tapi kita bisa nggak punya hati. Batman ngomong kayak gitu, dia kan nggak punya hati. Iya benar. Kan paling nggak punya hati. Iya paling nggak punya hati. Batman itu. Tapi dia bisa bilang kayak gitu. Nah, kita nih manusia, kita tuh kalau kita menilik ke dalam, kita tuh punya hati. Betul. Kita punya compassion, rasa sayang, rasa kasih gitu. Tuh kita punya. Film ini tuh nyentil rasa itu gitu, rasa kekanak-kanakan kita ada di sana, rasa kedewasaan kita juga dibawa ke sana, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Itu yang sangat kental sih, itu yang kental, itu kental banget itu. Gila. Superman bisa takut itu adalah sesuatu hal yang wow. Karakter kunci di film ini ngomong soal dirinya sambil nangis, sambil berkaca-kaca tuh kayak mungkin orang kan menganggap itu cheesy ya, superhero paling kuat kok kayak gini atau siapa kayak gitu. Di trailer kan ada tuh this is my it's my greatest strength gitu. Tapi kalau kalian udah nonton filmnya dan tahu maksudnya, kalian kesindir. Iya, pasti itu dalam banget. Kesindir. Itu dalam banget. Dan jangan lupa Sal, untuk terakhir kalinya juga film ini menyajikan penutup yang selesai tanpa ada teaser untuk kedepannya lagi. Betul. Maksudnya kalau ini nggak ada lanjutannya, it's okay. Nggak ada superhero DC lainnya, no matter. It's okay. Nggak ada masalah. It's okay. Semuanya selesai, nggak ada. James Gunn nggak ngasih apapun untuk ke depan. Ini nanti, oh ini bakal kayak gitu. It's okay, udah. Selesai. Gitu. Ini one shot. Okay. Ini one shot. One shot yang sekali. Ini one shot. Gila ini. Wow. Oke Teman-teman, itu aja. Udah nggak sabar kita nge-breakdown nih, nanti aja. Breakdown. Sampai ketemu di konten breakdown. Terima kasih yang udah nonton ini dan mudah-mudahan kami benar-benar bisa non spoiler. Ya. Gitu. Thank you teman-teman. Bye-bye. Jangan lupa. Ini juga mungkin rangkaian untuk
kita ngasih tahu ke teman-teman sekali lagi bahwa akan ada akan ada konten offline di Kuratoru. Kapan, seperti apa, pantengin aja medsosnya Ruang Ngobrol. Dan Kuratoru tentunya obrolan tentang Superman. Nanti dilihat aja seperti apa. Nanti aku bantu share-share di Facebook juga, di Instagram juga. Jadi teman-teman bisa lihat juga. Sampai ketemu lagi teman-teman. Thank you, bye. Bye-bye.